Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 20, Sandaran Hati Belva. Apalagi yang kamu pikirkan, sayang? Tanya Tigor, semenjak ia mengungkapkan perasaannya. Tak segan-segan lagi untuknya memanggil Belva dengan sebutan, baby, sayang, my dear, dan sebutan-sebutan lainnya yang menunjukkan bahwa ia mencintai wanita itu. Belva pun tak keberatan dengan panggilan-panggilan yang disematkan oleh Tigor. Oh, lambat laun sepertinya ia pun sangat nyaman dan mulai membuka hati untuk pria rupawan itu. Sedih aja pas lagi teleponan sama Oma. Aku lihat Ravin sama Alana. Sedih bukan karena cemburu atau gimana, tapi lebih pada perasaan yang menyayangkan keadaan. Andaikan orang tua kami mengerti artinya cinta dan menghargai pilihan anak-anak mereka, pasti kami gak akan menderita begini, ujar Belva. Sorot matanya penuh kesedihan. Ravin itu bahagia dan kelihatan cinta banget sama Alana. Apalagi beberapa bulan lagi mereka akan punya anak. Sementara kehadiran aku di sana benar-benar gak ada gunanya. Aku hanya sedang bersandiwara dan berpura-pura bahagia dalam pernikahan ini. Kadang lelah banget sama kenyataan, sambung Belva. Kali ini Tigor pun tampak termangu. Jika Belva sudah membicarakan soal Ravin dan Alana, rasanya bingung harus berkomentar seperti apa. Apa kali ini kamu masih berminat untuk lari? Tanya Tigor serius. Beberapa hari lalu ia yang menahan Belva agar tidak pergi dari kenyataan. Tetapi saat ini ia malah menanyakan lagi. Belva mengangkat wajah, menatap Tigor lamat-lamat. Apa kamu siap untuk membawa aku pergi? Tanya Belva. Kita akan menikah setelah kamu berpisah dengan Ravin, seru Tigor. Belva melebarkan mata, ini sangat serius ternyata. Tapi, gak semudah itu, Tigor. Banyak hal yang harus kita pikirkan, ucap Belva. Apa yang harus kita pikirkan? Rumah, restu orang tua atau apa? Tanya Tigor lagi. Belva termangu, pasalnya ada masalah yang jauh lebih rumit daripada sekedar rumah dan restu keluarga. Tidakkah kamu menyadari bahwa kita berbeda keyakinan? Belva menatap dengan ekspresi datar, membuat Tigor tersenyum tipis. Kita bisa pindah ke luar negeri, tempat yang akan menerima perbedaan kita, seru Tigor. Belva mendengus pelan. Apa kamu lupa kalau Ravin dan Alana pun berbeda keyakinan? Tanya Tigor, membuat Belva menautkan kedua alis. Apa? Ravin dan Alana? Ya, mereka ke tempat ini karena selain kawin lari, mereka pun mencari tempat yang bisa menerima perbedaan, kata Tigor dengan lugas. Belva terdiam sejenak. Ia memang mengetahui ada beberapa daerah yang memperbolehkan melakukan pernikahan beda keyakinan. Tetapi soal Alana dan Ravin ia benar-benar baru mengetahuinya. Kamu tahu dari mana soal mereka? Tanya Belva terheran. Mudah aja, Alana itu kan finalis kontestan event kamu 2 tahun lalu kan? Saat itu aku yang memegang semua data-data finalis, termasuk Alana. Aku masih ingat betul. Tigor tersenyum lebar. Belva mengangguk. Ia langsung percaya begitu saja. Mengingat saat itu, memang Tigor yang mengurus segala administrasi para finalis. Aku kira kamu udah lupa sama si Alana itu, kata Belva. Aku sudah lupa, tapi teringat lagi saat beberapa waktu lalu kita bertemu di resto, ucap Tigor. Oh, kadang sesempit itu ya bumi. Kita udah berada jauh dari masa lalu pun, masih aja harus bertemu lagi. Apalagi orang itu sekarang malah menjadi bagian dari kisah aku. Lucu banget. Belva mengasihani diri sendiri. Sudahlah, anggap saja dia itu figuran dalam hidupmu. Sementara tokoh utamanya adalah kita, kamu dan aku. Tigor menatap penuh cinta. Belva tersenyum tipis. Bukan figuran, tapi salah satu tokoh utama juga. Bagaimanapun dia adalah istri pertama dari suamiku, kata Belva. Oke. Tapi sudahlah, kita jangan bahas soal mereka. Ada yang mau aku sampaikan sama kamu, ucap Tigor. Apa itu? So, will you marry me, Belva? Ucap Tigor. Ia mendekat ke arah Belva dan meraih jemarinya. Belva terkekeh.
Melihat ekspresi Tigor yang serius, justru membuat ia tertawa. Menurutnya itu sangat lucu. Kenapa ketawa? Aku tidak sedang melawak, kata Tigor. Tapi aku gak biasa lihat muka kamu yang seserius ini, Tigor. Kamu kan kebiasaan bercanda terus. Godain aku, genitin aku. Sampai akhirnya aku gak bisa bedain mana kamu yang lagi serius mana yang bukan. Ujar Belva. Tigor mencebikkan bibir, tetapi ada rasa lega. Karena pagi ini ia berhasil membuat Belva kembali ceria. Tapi aku serius loh ini. Aku mau jadi suami kamu, kata Tigor, masih tidak menyerah. Aku udah punya suami, timpal Belva, masih dengan ekspresi tertawa. Kamu gak cinta sama suamimu, balas Tigor. Tetap saja dia suamiku. Dalam agamaku, haram seorang pria melamar wanita yang sudah bersuami, ujar Belva. Tigor berdecak lidah. Bukankah kamu sendiri yang bilang untuk tidak melibatkan agama untuk persoalan itu? Memang, akan tetapi, apa yang kamu inginkan dariku sepertinya harus dipertimbangkan. Belva tersenyum tipis. Apa maksudmu? Tanya Tigor. Aku bisa berbohong pada keluarga dan bersandiwara bahagia dalam pernikahan ini. Aku bisa menolak keinginan suami jika dia ingin menyentuhku. Tapi, satu hal yang masih berat untuk aku lakukan. Belva mulai serius. Menikah denganku yang berbeda keyakinan. Tebak Tigor. Belva menggaruk kepala yang tidak gatal. Entahlah. Apa yang kamu ragukan? Bel, apa jika aku mengikuti keyakinanmu? Kamu akan bersedia? Tigor menatap serius. Jangan korbankan keyakinanmu hanya demi cinta, kata Belva. Kamu pun mengorbankan kebahagiaanmu demi keluarga. Bahkan untuk ayahmu yang sudah tidak ada di dunia. Seru Tigor. Kamu berhak bahagia. Belva, aku mencintaimu. Dan hanya kamu kebahagiaanku. Apa kamu tidak mau berbahagia denganku? Tanya Tigor. Belva termenung. Siapa yang tidak mau berbahagia? Setiap harinya ia selalu memutar otak mencari cara agar terlepas dari belenggu pernikahan ini. Tetapi tak kunjung menemukan jalan. Jika dia harus pergi bersama Tigor, meninggalkan semuanya, apakah kebahagiaan itu benar-benar bisa ia dapatkan? Aku bingung. Tigor, apakah itu keputusan yang tepat? Wanita itu masih tampak gundah. Beberapa hari yang lalu, kamu yang menginginkan aku membawamu pergi. Lalu, kenapa saat ini kamu meragukan keinginanmu? Tanya Tigor. Keadaannya yang berbeda, pikiranku sedang tidak jernih dan gegabah, ucap Belva. Tigor pun tak bisa berkomentar lagi. Sesaat ia pun terpengaruh oleh kesempatan dalam kesempitan ini. Tetapi hati dan akal sehatnya kembali bersatu. Tujuannya di dekat Belva hanya satu, yaitu melihat dan membahagiakan wanita yang dicintainya. Ia harus menghargai setiap keputusan Belva. Setelah pembincangan pagi itu, mereka pun kembali fokus bekerja. Mengingat dalam waktu 4 bulan ke depan, Belva dan Tigor pasti akan sangat sibuk mempersiapkan grand opening butik dan acara kontes make up dan fashion show bridal. Sepertinya aku butuh satu sekretaris pribadi. Setelah butik opening, kamu kan harus stay di sini. Sementara aku harus bolak-balik luar kota bahkan luar negeri. Harus ada yang menemaniku, ujar Belva pada Tigor di sela-sela kesibukan mereka. Sudah aku siapkan. Besok pagi, sekretarismu akan datang. Seru Tigor. Dia selalu saja sigap akan banyak hal. Benarkah? Dari mana kamu dapatkan orang di waktu yang cepat? Ini sekretaris pribadi loh, Tigor. Jangan sembarangan rekrut orang, kata Belva. Aku paham, itu sebabnya aku gak akan main-main merekrut seseorang, ujar Tigor. Belva mengangguk paham, apapun yang dilakukan Tigor, sudah tidak perlu diragukan lagi. Oke, aku tunggu besok, kata Belva. Sementara itu di lain tempat, Raffin berada di proyek rumah barunya untuk Belva. Ia pun mengirimkan foto-foto progres rumah itu pada istri mudanya. Bahkan meminta Belva untuk datang juga ke tempat itu. Isi percakapan pesan Raffin dan Belva. Raffin, sudah 70% pembangunan. Kapan bisa ke sini? Belva, belum tahu. Raffin, kapan kamu libur? Belva, belum tahu juga. Kayaknya aku gak perlu melihat progres pembangunan rumah itu. Aku ke sana saat benar-benar sudah beres sekalian pindahan. Raffin tak membalas pesan itu lagi. Ia hanya menggeleng pelan. Belva selalu teguh pada pendiriannya. Pada malam harinya,
Pukul 8 malam. Raffin sedang makan malam dengan Alana. Belva baru saja tiba di rumah. Ia terlihat sangat lelah. Saat akan menaiki tangga, Raffin menghampirinya. "Belva, tunggu," panggil Raffin. "Ya," Belva menyahut lemah dan malas. "Makan dulu," ajak Raffin. "Kebetulan tadi sore aku udah makan di kantor butik." Belva hendak berbalik badan. "Itu kan tadi sore. Makan malamnya belum kan?" tanya Raffin lagi. "Aku masih kenyang. Aku ke atas dulu ya," ucap Belva. "Aku belum selesai bicara." "Belva," seru Raffin, membuat Belva menghentikan langkah dengan ekspresi geram. "Bisa besok pagi, kan? Aku capek banget," kata Belva. "Ini penting, tentang ayahku," ucap Raffin, membuat Belva tercekat. "Ada apa dengan ayahmu?" tanya Belva. "Lusa dia akan kemari," ujar Raffin, sontak membuat mata Belva membelalak. "Apa? Dia mau ke sini?" Belva terkejut, rasa letihnya mendadak hilang.